teman-teman Tuhan bahwa kehadiran kita pada hari ini, adanya kita pada pagi hari ini, itu semata-mata karena anugerah dan kasih Tuhan. Adanya kita pada pagi hari ini, kehadiran kita pada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, coba lambaikan tangan. Haleluya. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa adanya kita pada pagi hari ini, adanya kita pada ini, kita pada hari pagi hari ini, semata-mata karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan, ya. Tidak ada yang perlu kita dalam pribadi kalau kita merasa bahwa kita gereja Tuhan ada karena kebaikan Tuhan. Kenapa? Ada begitu banyak orang percaya kepada Tuhan yang lupa diri, ya kan? Bahasa kasarnya tak tahu diri, ya kan? Dia merasa bahwa dia hidup, dia ada, dia punya, dia miliki ini, miliki itu, menikmati berkat itu semua karena hasil kerja dia. Itu semua karena keringat dia. Karena itulah yang dikatakan orang yang lupa diri, ya kan? Orang yang lupa diri itu seperti itu. Orang-orang yang seperti orang dimerdekakan. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang dimerdekakan di dalam Tuhan. Kebetulan negara kita memperingati hari kemerdekaan genap 75 tahun. 75 tahun itu tidak gampang, ya kan? 75 tahun itu tidak mudah. Karena kita tahu sejarah, kita tahu bagaimana Indonesia kita ini supaya benar-benar menang, supaya benar-benar merdeka. Ya. Para pahlawan-pahlawan yang dulu untuk mereka mengorbankan negara ini bebas yang dinamakan penjajah-penjajah. Negara Indonesia ini penuh dengan kekayaan, ya. Konon katanya negara Indonesia ini kaya dengan kekayaan alam. Jadi ada begitu banyak negara-negara lain untuk apa mau menguasai negara Indonesia, supaya kekayaan yang ada mereka boleh ambil, mereka boleh bawa, mereka bawa ke negara mereka, dan
rakyat-rakyat yang ada di Indonesia pada waktu itu dijajah, ditindas, dan seterusnya. Pokoknya mereka buat semaunya mereka. Tetapi yang terjadi, saudara, tahun 1945, tahun 1945, maka merdeka. Jadi, saudara, jangan kita alergi kalau kita mau berkata merdeka, ya. Saya mau kita ini kebetulan besok hari 17 mau proklamasi kepada kita yang ada. Kita harus sepakat 3 kali kita katakan merdeka, 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 merdeka. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jangan kita alergi kalau kita bilang merdeka di dalam gereja. Saat ini saya akan memberi tema firman Tuhan pada hari ini, merdeka dalam Kristus. Merdeka dalam Kristus. Saudara, sudah 75 tahun Indonesia merdeka, ya. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Dengan kemerdekaan Indonesia, dengan terjadinya kemerdekaan Indonesia, kita tahu bersama sebelum wafatnya Soekarno, dia bilang begini, kami melawan penjajah dengan darah, tetapi ada satu masa pemerintah yang akan datang akan melawan penjajah sendiri. Salah satunya, ya kan, mereka yang, ya kan, mereka kan kalau ambil hasil dari rakyat punya, mereka itu adalah penjajah. Jadi saya boleh katakan mereka kemerdekaan. Maka daripada itu dan kita akan membaca di dalam memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan maulah memerdekakan kita. Karena perhambaan. Kita tahu bersama bahwa kata merdeka itu adalah istilah lain bebas, ya. Selain dari bahasa kata merdeka adalah bahasa bebas, bebas, merdeka, ya kan? Firman Tuhan bilang bahwa jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan. Kita tahu bersama bahwa berbicara tentang kuk, dalam Matius bilang pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang adalah kekuatan dari Tuhan. Adalah firman Tuhan sendiri. Tetapi kuk perhambaan dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama adalah kuk yang dinamakan dosa. Kuk perhambaan dalam Galatia pasal 5 ayat pertama adalah kuk perhambaan dalam arti kuk dosa. Pada zaman
membayar orang tersebut supaya orang tersebut bebas, supaya orang tersebut merdeka, dan orang tersebut boleh ikut orang yang membayar dia. Jadi orang itu tidak lagi bekerja kepada orang yang selama ini dia ikuti, karena dia sudah bebas, karena dia sudah tidak lagi terikat dengan orang tersebut, karena dia sudah ditebus, ya, karena dia sudah ditebus oleh yang dinamakan orang yang membayar orang itu. Jadi dia sudah bebas, dia sudah tidak terikat lagi dengan orang tersebut. Di dalam Galatia firman Tuhan bilang supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Yesus telah memerdekakan kita. Yesus sudah membebaskan kita. Yesus membebaskan kita dengan cara apa? Seperti apa Dia membebaskan kita? Dia membebaskan kita ini bukan dibayar dengan cicilan. Dia membebaskan kita itu bukan dibayar pakai harta. Kita tahu bersama bahwa kehidupan kita sebelum kita dibebaskan oleh Yesus, kita terbelenggu dengan yang dinamakan dosa-dosa masa lalu. Kita terbelenggu dengan dosa yang dialami selama kita sebelum percaya kepada Yesus. Maka Tuhan melihat, maka Tuhan memperhatikan kehidupan manusia. Tuhan melihat manusia ini kalau tidak ditebus, mereka tidak akan menikmati kerajaan surga. Manusia ini kalau tidak ditebus tidak akan menikmati surga itu. Maka genaplah firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, saya dan saudara, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Saudara mau binasa, amin. Saudara mau hidup kekal, amin. Jadi mana aminnya lain? Saudara mau binasa, amin. Haleluya. Perhatikan saudara. Saudara mau binasa, amin. Saudara mau hidup kekal, amin. Baru ketiga orang. Saudara mau hidup kekal, amin. Haleluya. Inilah yang dinamakan kemerdekaan. Inilah yang dinamakan kemerdekaan. Tuhan angkat kita, Tuhan tebus kita.
dia mencintai umat-umat manusia. Manusia nggak mampu, saudara. Maka saudara, kalau firman Tuhan setiap kali disampaikan, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, perhatikan, buka hati. Karena kemerdekaan itu Tuhan sudah kasih. Dulunya kita itu berjalan dalam kegelapan. Dulunya kita itu berjalan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi karena Tuhan mengasihi saya dan saudara, Tuhan datang mengorbankan anaknya yang tunggal. Kalau orang berjalan dalam kegelapan itu, saudara, pertama pasti dia panik, ya, karena berjalan dalam kegelapan, serba salah dia. Karena berjalan dalam gelap, saudara, saya membaca dalam satu buku dan saya membuka ada cerita dari ada seorang, ya, saya sudah lupa namanya. Dia memberikan satu perbandingan dua ekor tikus, ya, dua ekor tikus dia taruh di dalam dalam satu kotak, dia buat penelitian begini. Yang satu tikus dia taruh dalam gelap. Yang tikus yang satu dia taruh di terang. Meskipun di terang, tapi itu ditutup ya. Kalau yang satu ditutup juga. Jadi tidak ada nafas di situ. Tidak ada nafas. Dia memberikan satu dia buat uji coba. Apa yang terjadi? 3 hari kemudian dia lihat, dia buka itu tempat itu yang gelap. Dia buka tempat yang gelap itu, dia lihat sudah 3 hari. Karena hari pertama dia lihat, hari kedua dia lihat, hari ketiganya dia lihat tikus yang ada di dalam gelap sudah mati. Tikus yang ada di dalam gelap, dalam ruangan yang gelap, dikurung dengan satu kotak, satu box itu sudah mati. Dia lihat sudah mati. Dan setelah dia lihat di ruang yang terang, dia buka, dia lihat tikus yang satu masih hidup, belum mati. Karena dia lihat yang satu di dalam terang masih hidup, dibukanya sedikit, kasih udara. Dan seterusnya dia perhatikan tikus yang ada di ruang terang itu hidup terus. Tikus yang ada di dalam ruang gelap mati. Jadi apa yang perlu kita dapati di dalam cerita daripada tikus-tikus ini? Kalau kita tahu, kalau kita cermati bersama, begitu kehidupan kekristenan yang ada. Kalau orang belum dimerdekakan, belum ditebus, belum mengakui Yesus itu juru selamat, orang itu ibaratnya dalam
tikus ini. Sudah gelap, tidak ada nafas, maka terjadilah kematian. Orang Israel pada zaman dulu, mereka eksodus, mereka keluar dari tanah perbudakan, mereka dibawa oleh Tuhan kepada tanah kemenangan, tanah Kanaan. Keluar, meninggalkan cara-cara hidup mereka yang lama. Mereka dipantau terus, diberi peringatan terus oleh Yesus, oleh Tuhan sendiri. Berarti orang kalau tinggal di dalam kegelapan, ya, orang kalau tinggal dalam kegelapan, seperti si tikus ini, lama-kelamaan mati. Ada begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus dari mulut. Ada begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus dari mulut saja, tetapi masih tinggal di dalam kegelapan. Orang yang lama-lama tinggal dalam kegelapan, lama-kelamaan dia akan menikmati maut. Maut, saudara. Meskipun dia sekarang, meskipun dia sehat, meskipun dia melimpah, meskipun dia diberkati, karena Allah kita itu Allah yang adil, ya kan? Meskipun dia punya segalanya, tapi kalau makin lama dia tidak mau bergerak, dia tidak mau tinggalkan itu kegelapan, mau bertindak, tidak berdatang kepada terang yang sudah disediakan oleh Tuhan, dia lama-lama mati. Lama-lama mati, saudara. Coba saja kita tinggal dalam gudang gelap, ada lampu. Rasanya seperti bagaimana, saudara? Rasanya tidak bisa bernapas, ya kan? Coba pengen mati, pas kita lagi di kamar, mati. 1-2 jam ya, pasti sudah mulai risau, ya kan? Pasti kita sudah mulai memberontak, pasti kita sudah gimana ini, kenapa lampu mati, kenapa PLN ini, kenapa begini, ya kan? Karena tinggal dalam gelap. Bahasa kampung bilang udah tidak tertuju lagi. Jadi begitu juga orang yang tinggal dalam gelap. Begitu juga orang yang tidak mau tinggal di dalam terang. Kalau orang tinggal dalam gelap, dia seperti itu, merasa baik-baik saja, ya kan? Masa kalian bilang masa fine-fine aja, aman-aman saja, kok tetap saya dilimpahi oleh Tuhan. Kalau saudara orang yang tinggal dalam gelap merasa tetap dilimpahi oleh Tuhan, itu karena Tuhan itu Allah yang adil, ya kan? Itu karena Allah kita itu Allah yang adil. Kok pada ibu gembala pada hari Rabu kemarin, kalau Allah kita itu pikirannya sama seperti manusia, udah habis itu manusia, ya kan? Salah sedikit pop, salah sedikit pop, salah sedikit binasa. Itulah Allah kita, itulah Tuhan kita, adil ya. Tetapi kalau kita mau tinggal terus di dalam kegelapan, lama-kelamaan kita tidak akan bisa bernapas. Kehidupan kekristenan nyawa kita itu sedang dibunuh oleh kuasa kegelapan, ya kan? Sedang hidup pernapasan kita ini sedang dibutakan,
sedang ditutup oleh kuasa kegelapan. Karena dia tidak mau sahabat dia itu bertobat. Ya kan? Orang yang tinggal dalam kegelapan itu adalah temannya iblis, temannya setan, temannya dia tidak mau kalau temannya itu bertobat. Dia tetap butakan mata rohani dia, ya kan? Iblis tetap butakan terus mata rohani dia, supaya dia itu tak bisa melihat terangnya daripada Tuhan. Tetapi saudara, kalau di antara kita ada yang seperti itu, saya tidak mau berkata kepada orang yang di luar. Saya tidak mau bilang kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya berkata kepada orang yang mengenal Tuhan. Kalau seandainya di antara saya dan saudara yang percaya bahwa Yesus itu juru selamat, tetapi tinggal dalam kegelapan hari ini juga, katakan saya mau bertobat di dalam nama Yesus. Hari ini juga saya mau bertobat di dalam nama Yesus. Saya mau melangkah kepada terangnya yang ajaib, karena saya mau mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan kasih. Saya mau menghargai kemerdekaan yang Tuhan beri dengan nyawanya sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saya dan saudara tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara, kalau kita mau benar-benar merdeka, kalau kita mau benar-benar hidup di dalam Tuhan, bertindak lawan itu yang dinamakan ketertindasan, lawan itu yang dinamakan berhambaan daripada kuasa kegelapan, lawan itu yang dinamakan kemalasan, lawan itu yang dinamakan bisikan-bisikan daripada kuasa kegelapan. Lawan di dalam nama Yesus, bertindak. Karena Tuhan tidak mau melihat orang yang hanya pasif. Tuhan mau melihat orang yang aktif, orang yang mau bertindak, orang yang mau menghargai kemerdekaan, orang yang mau mencintai Tuhan, orang yang benar-benar memberikan hidupnya hanya buat Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan lihat. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak melihat apa yang kita punya, karena itu Tuhan punya, ya kan? Tuhan tidak mau melihat apa yang kita miliki, karena itu Tuhan kasih. Tetapi Tuhan mau melihat orang yang mau bertindak, mempergunakan kemerdekaan di dalam Kristus. Pergunakan kemerdekaan di dalam Kristus. Pergunakan kemerdekaan di dalam Kristus. Jangan sia-siakan hidup ini, saudara. Jangan sia-siakan hidup ini. Ya kan? Ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti buta berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kalau satu saat Tuhan ambil kita, kontrak di muka bumi ini sudah habis, kehidupan kita itu tidak sia-sia. Kehidupan kita itu tidak sia-sia. Kita hidup di muka bumi ini tidak sia-sia, karena kita sudah mempergunakan kemerdekaan itu. Kita sudah mempergunakan kebebasan itu. Kita sudah menghargai pengorbanan daripada Yesus. Menghargai pengorbanan Yesus itu.
dengan membawa hidup kita seutuhnya hanya buat Tuhan. Pribadi keluarga kita hanya buat Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Itu kemerdekaan yang pertama yang diberi oleh Tuhan. Ditebus dari perbuatan yang lama, ditebus dari dosa-dosa, dibawanya kita percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita merdeka dari kepahitan hati. Tuhan mau supaya kita itu merdeka dari kepahitan hati. Saudara sedang berkata dalam diri saudara, mana hati saya pahit, ya kan? Kemungkinan saudara sedang berkata seperti itu. Yang kedua, Tuhan mau kita dimerdekakan dari kepahitan hati. Kepahitan hati seperti apa? Bagaimana melupakan apa yang orang perbuat kepada kita? Kalau yang baik diingat, kalau yang jahat jangan diingat. Siapa yang ajarkan? Tuhan sendiri yang ajarkan. Pada waktu dia mau disalib, pada waktu Yesus sedang disalib, firman Tuhan bilang, kita buka dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan bilang apa? Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bagian A. Kalau Tuhan menyimpan dendam, kalau Allah kita itu penyimpan dendam, penyimpan kepahitan, bisa saja dia mempergunakan kealahannya, ya kan? Bisa saja dia buat ini prajurit pada waktu itu dia tunjuk mati kau, bisa saja. Bisa saja pada waktu itu Herodes dia bilang mati atau bagaimana, saudara? Karena dia itu adalah Allah. Sampainya di kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Apa yang orang perbuat kepada kita itu adalah satu perjuangan yang perlu, mau tidak mau, kita harus lakukan. Karena memang Tuhan bilang, siapa yang percaya kepada Yesus, ikutlah Yesus, ya kan? Orang yang mengenal Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, lakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bukan sebaliknya, ya kan? Mulut kita bilang percaya Tuhan, tapi kadang-kadang mulut kalau sudah di tempat lain belum bertobat. Ember, ya. Bahasa keren bilang lu ember, ya kan? Kalau perempuan mulut ember, ya masihlah tak apa-apa. Karena memang perempuan kalau tak ada ember itu bukan perempuan namanya. Tapi yang heran itu laki-laki mulut ember, ya alamak. Udah laki-laki mulutnya ember, macam. Karena kebanyakan kalau saya ketemu sama orang-orang ngomongnya begini, saudara.
Biarlah saya mengajarkan anak saya, orang tua saya, keluarga saya hidup di dalam Tuhan. Bukan ngomong dengan si A lain, ngomong dengan si B lain. Ya kan? Ini kan yang terjadi. Ngomong dengan si A, anaknya yang pertama, begini ya. Dia begini. Hah, mulut laki-laki macam mulut perempuan, ember, mulut bertobat dia itu. Sehingga kepahitan. Nah, timbullah kepahitan kepada orang yang dikata-katanya tadi. Kalau orang bertobat, dia tunggu kau di tengah jalan. Habis. Kan banyak orang yang seperti itu. Karena kepahitan, dia tunggu ada waktu kesempatan, ada luangnya waktu, dia datang habisi orang tersebut. Ya, kita lihat di TV itu. Banyak kejadian pembunuhan gara-gara apa? Sakit hati saya. Cuma itu iya. Kamu tusuk dia berapa kali? 17 kali. Gampang. Karena sakit hati. Itulah orang yang tinggal dalam gelap. Itulah orang yang tidak merdeka dalam kepahitan. Itulah orang yang tidak mau melihat sama seperti Tuhan. Meskipun ada di gereja, meskipun ada dalam beribadah, tetapi kalau kepahitan itu kita tetap adakan dalam hati, itu tidak akan membawa kita kepada kerajaan yang kekal. Kenapa orang yang datang kepada kerajaan yang kekal adalah orang yang sempurna di dalam Tuhan. Orang yang berada dalam kerajaan kekal, orang yang memiliki buah-buah roh. Buah-buah roh, kasih, sukacita, dan seterusnya. Penguasaan diri dimiliki oleh orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan menikmati kerajaan surga. Itu saudara. Jadi jangan ada lagi kepahitan di dalam diri kita itu. Kalau masih ada bertobat, ya, kalau masih ada berdoa tinggi dalam nama Yesus. Tapi kalau lihat mukanya Tuhan macam makan gitu. Ya kan? Kadang-kadang begitu. Tuhan saya sudah bertobat. Tuhan saya sudah ampuni dia. Tetapi kalau lihat mukanya itu rasanya hidup di neraka. Kau pergilah kau ke neraka sana. Sudah bilang bertobat. Berarti pada waktu berdoa itu bukan dengan iman. Kalau kita berdoa dalam roh, Paulus bilang roh sendiri yang akan berkata kepada Tuhan, dan dia akan memampukan kita dalam doa. Makanya kalau berdoa itu jangan berdoa sembarangan. Kalau berdoa itu sungguh-sungguh. Pada waktu kita mau berdoa pengampunan Tuhan, saya mau mengampuni dia. Sungguh-sungguh. Jangan main-main. Ya, terkecuali kalau saudara yang ada di tempat ini, kalau ada yang sedang mau melontot di live streaming, kalau mau tinggal terus di dalam kepahitannya silahkan. Karena manusia mempunyai kehendak bebas. Merdeka. Merdeka di dalam kepahitan, ataukah merdeka tinggalkan kepahitan. Kita buka dalam Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Di depan.
Firman Tuhan bilang, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini doa Bapa kami ini. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya kan? Ini ajaran Tuhan, bukan ajaran pendeta. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada diri kita, kepada pribadi kita, kepada keluarga kita, maka apa yang terjadi? Dimanapun kita berada, keluarga kita, pribadi kita, hidup kita, kepahitan, kebencian terus mengalir di keluarga, dalam pribadi kita, sampai ibaratnya bom waktu, ya kan? Ada waktunya meledak, boom. Kita lihat ada begitu banyak gereja-gereja Tuhan bukan tinggal di dalam yang dinamakan kasih, cinta, tapi tinggal dalam kepahitan. Kalau keluarga gereja Tuhan tinggal dalam kepahitan, dalam kebencian, tunggu saja ada waktunya itu meledak. Kalau dia meledak, habis dari ujung kaki sampai ujung rambut, tidak ada sisa, ya kan? Bom kan seperti itu. Kalau bom kebencian itu hancur, boom, keluarga hancur, keluarga berantakan. Si A entah kemana, si B entah kemana, ya kan? Satu ke timur, satu ke barat, karena kebencian yang ditanam, karena mulut ember, karena mulutnya tak konsisten. Dengan si A ngomong, dengan B ngomong begini, lintang bukan, kata bahasa kampung bilang. Kalau seperti itu, saudara, tinggal tunggu saja waktunya meledak, boom, ya kan? Kalau meledak, mau bikin apa, saudara? Maka daripada itu, tinggalkan kebencian, tinggalkan. Tuhan bilang, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi di antara kita tidak ada dendam, ya kan? Di antara itu jangan ada dendam, jangan ada dusta, nggak boleh lagi. Jangan lain di muka, lain di belakang, jangan, nggak boleh itu. Itu temannya iblis. Harus konsisten, jangan malu. Meskipun nyawalah yang menjadi taruhan, karena kebenaran itu adalah harga, ya kan? Firman Tuhan itu adalah harga mati. Keselamatan itu adalah harga mati mutlak. NKRI juga harga mati, ya kan? Kita tonton di video, ada orang yang jual bendera. Mungkin sudah tahu. Dia tanya, itu berapa? 30.000. Yang ini berapa? 25.000. Penjual pajak, kalau pembeli itu nawar, namanya pembeli. Penjual bilang nggak bisa. Dia mau tawar 30 jadi 20, nggak bisa. NKRI itu harga mati. Langsung mereka langsung nyanyi. Karena dia tahu diri, dia sudah dimerdekakan oleh pahlawan-pahlawan dulu. Karena dia tahu jasa, dia sudah dimerdekakan oleh pahlawan-pahlawan yang dulu. Masa dengan bendera kok 30.000 nggak bisa bayar? Nah, mau beli, mau nawar, ya kan? Coba mau dulu pergi perang lawan itu Jepang, mati. Ini cuma mau beli bendera, Mas,
pindah aja. Pindah di mana? Di Pulau Burung sana. Bendera mau kita buat. NKRI. Keselamatan itu akan mati. Dia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita semua percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, saudara. Kita yang tinggal di dalam harus sungguh-sungguh supaya kita benar-benar mengalami pertolongan, supaya kita benar-benar mengalami yang dinamakan lindungan. Kita ingat Daud? Daud kalau dia simpan dendam dengan si Saul, berapa kali itu Daud mau bunuh Saul? Bisa. Di medan perang berapa kali si Daud tancapkan tombak di sampingnya Saul? Begitu bangun pagi, bisa saja kok dia bunuh itu Saul. Gampang bagi dia. Tapi karena hatinya tidak ada yang dinamakan kepahitan, maka firman Tuhan bilang Daud berhasil dimanapun dia pergi. Dan kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sejahtera rumah tangga, kalau kita buang yang dinamakan kebencian dan kepahitan, maka kita akan berhasil. Kesejahteraan itu Tuhan kasih dalam saya dan saudara. Kalau sudah tidak ada kesejahteraan dalam rumah tangga, ya alamak, mau jadi apa? Mau bagaimana? Tetapi kalau Tuhan belum datang, anugerah Tuhan masih terbuka. Masih ada waktu untuk bertobat, untuk meminta kesejahteraan dari Tuhan. Meskipun punya segalanya, tinggal pencet remote, ada ini, ada itu. Tapi kalau dalam rumah tangga tidak ada kesejahteraan, itu yang dinamakan neraka kedua di dunia. Ya kan? Sedikit-sedikit pak, sedikit-sedikit pong, sedikit-sedikit bong. Tidak ada kesejahteraan. Masih ada waktu untuk bertobat. Jika Tuhan ampuni orang kepada saya dan saudara, dan Tuhan akan tinggal dalam kehidupan pribadi orang tersebut. Tuhan akan tinggal dalam rumah tangga yang benar-benar cinta, menyerahkan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Orang-orang yang dimerdekakan dari kebencian, angkat tangan. Kita yang dimerdekakan dari kebencian, angkat tangan. Ini tangan-tangan yang sudah tidak memiliki kebencian. Amin. Inilah tangan-tangan yang sudah tidak memiliki kepahitan. Karena yang tinggal dalam hati kita itu Tuhan. Kan? Karena yang tinggal dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Paulus bilang, adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga, merdeka dari finansial. Wah, dalam ini sudah berkata merdeka finansial dan bagaimana. Saudara mungkin sedang berangan-angan finansial berarti yang seperti apa? Ya kan? Merdeka. Filipi
Dan sebenarnya pada minggu yang lalu jadwal saya sampaikan berdoa Tuhan tolong. Pas Tuhan kasih ingat kepada pikiran saya bulan-bulan kemerdekaan ayat 19. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu, keperluan saya, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi merdeka secara finansial, kemauan Tuhan, kekayaannya Tuhan, menurut maunya Tuhan, bukan menurut kita pribadi. Karena ada begitu banyak orang secara finansial mereka melupakan waktunya Tuhan. Sampai punyanya Tuhan diambil. Yang dia mampu angkat itu 30 kilo dipaksakannya 60 kilo. Supaya dia itu mendapatkan apa yang dia punya. Sehingga dia memaksakan tubuh jasmani dia tersebut. Sampai-sampai yang dia tidak mampu dia ambil. Lebih sadisnya lagi waktu Tuhan bilang hari yang ketujuh, ya, Tuhan bilang dalam Kejadian itu punyanya Tuhan, dikuduskan. Masih Tuhan yang mau yang seperti itu. Tuhan tidak mau gereja Tuhan seperti itu. Tuhan bilang Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya Tuhan, menurut kemuliaannya Tuhan. Seorang Sakyus, dia itu adalah pejabat pajak. Saking rindunya dia itu mau ketemu dengan Yesus, saking maunya dia itu mau ketemu dengan Yesus, supaya ketemu berjabat tangan dengan Yesus. Sakyus ini dia punya sasis, entah sama dengan saya, pendek, ya kan? Mau ketemu dengan Yesus, bagaimanapun caranya dia lakukan. Jalan di kota itu, Sakyus sudah melihat Yesus. Dia sudah merancang bagaimana mau ketemu sih dengan Yesus ini, bagaimana mau berjabatan tangan dengan Yesus, ya. Orang pendek itu jangan tidur, saudara. Masa tidur? Waktunya Tuhan dipakai tidur, ya Allah. Saking pendeknya dia ada akal. Dia lari-lari dia ketemu pohon ara. Dia panjat itu pohon ara, ya kan?
Mungkin pada waktu itu kalau saya ada di situ, mungkin saya terus bilang, Niki tolong Niki, tolong apa kita, dorong saya supaya bisa pegang itu dahan di atas, ya kan? Ibaratnya seperti itu. Atau saya yang jadi Sakius, misalkan yang ada pada waktu itu saya Sakiusnya, kok Amin ada di situ, misalkan, ya kan? Dia saya suruh dia dorong saya Amin supaya saya bisa pegang itu dahan, ya kan? Ini Sakius, misalkan seperti itu. Jadi akal daripada Sakius pada waktu itu, dia tidak kehilangan akal, sehingga dia naik itu pohon ara, dapatlah itu pohon ara. Yesus masih di sebelah sana, dia sudah ada pohon ara di situ. Naik, tunggu Yesus lewat, ya kan? Sambil kibau-kibau, mentek, manjat, lewat, ya kan? Yesus lewat ini. Setelah Yesus datang, Yesus lewat, namanya juga Sakius, dia pasti berteriak, Yesus, ya kan? Yesus. Teriakan orang yang mau benar-benar bertobat ada manfaatnya. Teriakan orang-orang berdosa yang mau datang kepada Yesus didengar oleh Tuhan. Tuhan bilang, Sakius, sedang apa kau di situ? Turunlah, aku mau menumpang ke rumahmu. Aku mau singgah di rumah kau. Turun Sakius. Saya sedang mendramatisir. Waktu itu saya kira-kira Sakius sudah pakai turun secara biasa. Saya kemungkinan pada waktu itu, saudara, Sakius langsung lompat, ya kan? Ini Yesus kok yang memanggil. Mau jadi apa terserah, yang penting mau bertemu dengan Yesus. Sakius secara dunia dia mempunyai finansial yang berlimpah, pegawai pajak, ya kan? Tetapi setelah Yesus hadir di rumah dia, perubahan yang besar. Maka sering dan teruslah mengundang Yesus. Yesus, kita tetap mengalami perubahan Yesus. Ada yang saya ambil 2 kali, saya akan kembalikan 4 kali. Saya bantu orang-orang ini karena ada Yesus. Kepunyaannya akan berlipat kali ganda. Dia beri kepada orang itu sangat-sangat mulia. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan. Pada waktu kita memberi, masih ada tangan Tuhan yang memperhatikan apa yang kita beri. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Pada waktu kita benar-benar mau bertobat, pada waktu finansial kita mau diserahkan kepada Tuhan, yakin saudara, Tuhan memperhatikan. Tuhan lihat. Kita buka dalam Amsal pasal 10 ayat 4. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya.
melipat. Mau sudah? Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi bukan berarti saking rajin supaya jadi kaya, supaya finansialnya itu dilihat oleh dunia, dilihat oleh orang banyak. Punya Tuhan ya cukup, jangan. Ya kan? Waktu Tuhan ya waktu Tuhan. Punya Tuhan ya punya Tuhan. Ada murid-muridnya. Gambar siapakah itu? Di dalam koin itu, ya kan? Punya kaisar. Tuhan bilang kembalikan kepada kaisar. Jadi jangan saudara mau dilihat oleh orang berlimpah sehingga apa yang Tuhan punya saudara tahan. Saudara ulur antara mau dan mau, jangan. Jangan saudara. Karena kalau Tuhan punya, kasih kepada Tuhan. Tidak lepas dari Nalea ketiga ayat. Apa yang Tuhan punya, kembalikan kepada Tuhan. Ya. Cara bina. Kalau Tuhan, jangan ditahan. Karena Tuhan sudah mempetakan, Tuhan ini punyamu, ini punyamu, ini punya Tuhan, ini punya orang. Tetapi sebaliknya, karena mau diinginkan orang finansialnya berkecukupan, keluarganya tak melarat dan seterusnya, sehingga menghalalkan segala macam cara supaya benar-benar dilihat oleh orang punya segalanya, dan Tuhan pun tidak dipedulikan. Merdeka secara finansial yang bagaimana yang Tuhan mau. Kita buka dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 10. Pengkhotbah, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Yang hikmat. Hikmat itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan yang perlu kita minta, yang harus kita minta, yang harus kita ambil. Jangan hikmat dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan hikmat dari orang yang mengenal Tuhan, tapi kelakuannya macam orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa saudara, saya perlu sangat tekankan sekali. Kalau waktunya Tuhan, ya waktunya Tuhan. Kalau punyanya Tuhan, punyanya Tuhan. Kalau mau berhasil dari Tuhan. Ini yang perlu dan sangat kita lakukan. Kita mengelola kasih finansial yang Tuhan kasih dengan hikmat yang dari Tuhan. Kalau kita mengelola apa yang Tuhan kasih dengan hikmat yang dari Tuhan, enak kok, gampang. Karena Tuhan sudah kasih kita hikmat, Tuhan sudah kasih kita pengetahuan. Kan Tuhan tak mau kalau orang tersebut itu hidup dalam
dalam keterlaratan. Tuhan gak mau. Tuhan kasih kita hikmat. Berhikmat dong. Pakai hikmat Tuhan. Ya kan? Pakai hikmat Tuhan. Jangan bukan waktunya kita mau punya, kita memiliki, kita sudah mau punya. Padahal itu sudah menggerogoti hidup kita. Ya kan? Jangan belum waktunya kita mau memiliki, kita usahakan untuk supaya memiliki, sehingga menyiksa hidup sendiri. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tuhan mau kita pakai hikmat. Kalau kita mau dimerdekakan dari finansial, semuanya Tuhan serahkan dengan Tuhan. Tuhan datang. Kenapa harus menghidupi Tuhan? Untuk apa menghidupi Tuhan dengan Tuhan? Karena kita sudah ditebus. Kita sudah diberikan harga oleh Tuhan. Lunas dibayar. Bukan dibayar dengan uang atau perak atau emas, tetapi pengorbanan Tuhan. Kasih dan anugerah daripada Tuhan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Amsal pasalnya yang ke-11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara namun selalu ya kan? Seperti yang saya katakan, tangan di atas lebih mulia. Waktunya kita kasih Tuhan bilang beri dengan sama hati, kasih sama Tuhan. Punya kasih. Tuhan bilang bagi hikmat, karena ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Jangan sudah pulang dari sini, lalu pulang saudara jual kebun kita, jual apa yang kita punya, kasih itu tidak pakai hikmat juga. Tapi apa yang Tuhan beri kepada kita dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga kalau pada waktunya kita mau memberi, kita kasih. Pada waktunya kita mengembalikan punya Tuhan, kita kasih. Jangan takut saudara, karena saking hematnya dalam berpikir begini, kalau saya kasih begini, nanti anak saya mau makan apa? Ya kan? Banyak yang seperti itu. Nanti anak saya begini. Kan Tuhan bilang hikmat. Pakai hikmat. Kita Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi namun selalu berkekurangan. Kelihatan tuh orang yang berkekurangan, mukanya sedih. Supaya tak berkekurangan, kan? Jangan kita itu berpikir secara logika, secara pribadi. Memiliki hikmat yang dari Tuhan. Jangan terlalu menghemat. Bukan hemat maka kaya, itu betul. Tetapi Tuhan bilang hikmat